Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dina Nurmala. Di sini saya akan berbagi materi tentang variabel superglobals PHP. Oke, apa itu superglobals? Superglobals adalah variabel bawaan PHP yang dapat diakses di seluruh skrip tanpa perlu mendeklarasikan variabel tersebut. Hal ini memudahkan pengelola data yang dikirim melalui berbagai metode seperti get dan post, serta data sesi dan cookie. Nah, variabel superglobal sendiri ada $globals, $_server, $_request, $_post, $_get, $_files, $_env, $_cookie, and $_session. Nah, mari kita bahas satu-satu. $globals merupakan array yang berisi semua variabel global dalam skrip. Di sini kita dapat mengakses variabel global dari mana saja dalam skrip PHP. Nah, yang kedua, $_server, yaitu array yang berisi informasi tentang server dan lingkungan eksekusi skrip. Array ini termasuk informasi seperti header, jalur skrip, dan lokasi skrip. Nah, ini merupakan contoh penggunaan $globals di dalam function return $globals, dan ini resultnya. Dan yang ini adalah eh, penggunaan dalam PHP di $_server. Dan ini resultnya. Nah, yang ketiga ada $_request, di mana array yang menggabungkan data dari $_get, $_post, dan $_cookie ini memungkinkan akses data yang dikirim melalui berbagai metode. Nah, yang keempat ada $_post, di mana array yang digunakan untuk mengakses data yang dikirim melalui metode post yang sering digunakan untuk mengirim data dari formulir HTML. Nah, ini merupakan contoh penggunaan dalam HTML form $_request, dan yang sebelahnya merupakan penggunaan dalam HTML form, yaitu $post, dan ini merupakan resultnya. Nah, yang selanjutnya yaitu $_get, di mana array yang digunakan untuk mengakses data yang dikirim melalui URL menggunakan metode get. Data ini biasanya dikirim sebagai parameter query string. Nah, yang selanjutnya yaitu $_files, di mana array yang digunakan untuk mengakses file yang diunggah melalui formulir HTML. Ini berisi informasi tentang file yang diunggah seperti nama, tipe, dan ukuran. Nah, contohnya yaitu halaman pencarian dengan parameter get. Nah, ini pemakaian get-nya, dan ini resultnya. Nah, selanjutnya yaitu files. Ini merupakan contoh penggunaannya, dan ini resultnya. Nah, selanjutnya ada $_env, di mana array yang berisi variabel lingkungan ini digunakan untuk mengakses informasi tentang lingkungan eksekusi, seperti variabel sistem dan konfigurasi. Nah, yang selanjutnya yaitu $_cookie, di mana array yang digunakan untuk mengakses cookie yang disimpan di sisi klien. Hal ini memungkinkan kita untuk mengambil data yang disimpan di dalam cookie. Berikut merupakan contohnya dalam PHP menampilkan variabel environment. Di sini $env-nya, lalu di bawahnya mengatur variabel environment itu sendiri. Nah, yang contoh selanjutnya yaitu dari $cookie, di mana kita membuat cookie dan memeriksa apakah cookie sudah di-set, lalu kita menampilkan semua cookie. Nah, ada $session. $session merupakan array yang digunakan untuk menyimpan informasi penggunaan di seluruh sesi. Hal ini memungkinkan data tetap tersedia di berbagai halaman selama sesi pengguna. Ini contoh dari $session, di mana di dalam PHP kita memulai sessionnya, lalu membuat set session variabelnya. Nah,
Contoh soal untuk programnya. Soal yang pertama, buatlah sebuah form yang mengirimkan data menggunakan metode POST dan menampilkan data tersebut menggunakan $_post. Yang kedua, buatlah skrip yang menyimpan nama pengguna dalam session dan menampilkannya di halaman lain. Oke, pembahasan yang pertama. Di sini kita menggunakan doctype HTML yang terdapat $_server dan ini resultnya. Nah, mari kita bahas. Bagian-bagian dari kode HTML tersebut memuat form method post action your script PHP. Form adalah tag HTML untuk membuat formulir method. Post menggunakan metode HTTP digunakan untuk mengirim data. Post sendiri digunakan untuk mengirimkan data yang akan diproses atau disimpan. Nah, data dikirim di bagian body request yang tidak terlihat HTML di URL. Nah, lebih aman untuk kita mengirim data sensitif, password informasi pribadi, actionnya yourscript.php menentukan file atau halaman yang akan memproses data formulir. Nah, file PHP yang akan menerima dan mengolah data yang dikirim yaitu name input type sama dengan text name sama dengan name. Nah, input di sini adalah elemen formulir untuk menerima input pengguna. Nah, type text menandakan input berbentuk teks biasa. Name adalah atribut penting yang digunakan untuk mengidentifikasi input di sisi server akan menjadi kunci dalam array $_post di PHP. Contohnya yaitu $_post name yang akan mengambil nilai yang dimasukkan. Nah, input type sama dengan submit ini tombol untuk mengirimkan formulir ketika diklik akan mengirimkan data ke halaman yang ditentukan di action. Nah, pembahasan soal yang kedua. Di sini menggunakan PHP. Nah, bisa kita lihat contohnya dan ini resultnya. Mari kita bahas. Nah, login.php ini menampilkan formulir login, menyimpan data pengguna ke dalam session, redirect ke dalam halaman welcome PHP. Nah, welcome PHP memeriksa apakah user sudah login, ada session. Nih, mulai session, periksa apakah user sudah login. Jika belum, redirect ke halaman login. Nah, yang selanjutnya yaitu menampilkan nama pengguna dan menyediakan tombol logout. Nah, ini merupakan resultnya setelah logout. Oke, logout PHP sendiri menghapus semua data session serta menghancurkan session dan mengarahkan kembali ke halaman login. Nah, itu saja penjelasan tentang variabel super goals dalam PHP. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.